para sahabat sehat, jumpa kembali dengan saya Dr. Pua dalam edisi Ngobrol Sehat, masalah kesehatan reproduksi. Salah satu fase kehidupan adalah menikah. Bagi pasangan suami istri yang sudah halal secara agama maupun negara ya, tentunya tidak akan melewati apa itu malam pertama. Nah, perlu nih kita sekarang membahas persiapan apa saja yang perlu diketahui dan perlu dipersiapkan untuk bisa melewati malam pertama dengan berkualitas. Jadi jangan merasa malu atau tabu atau canggung untuk membahas masalah ini, karena ini betul-betul harus dipersiapkan karena merupakan salah satu di dalam fase kehidupan kita yang tidak akan terlupakan seumur hidup kita. Oke, jadi kita akan membahas persiapannya. Persiapan meliputi persiapan fisik maupun persiapan mental. Kalau persiapan fisik, baik bagi pengantin perempuan maupun pria, dua-duanya perlu persiapan fisik yang baik. Olahraga ya, yang rutin, itu akan meningkatkan stamina, meningkatkan kesehatan kardiovaskuler kita dengan baik. Ya, terserah mau olahraga apa, mau senam, mau gym, mau berenang, silahkan. Kemudian, setelah olahraga, yang tidak kalah pentingnya adalah diet. Makanan bergizi yang seimbang. Jangan terlalu tinggi karbo saja, tapi harus seimbang. Karbo, protein, lemak, vitamin, itu semua diperlukan ya. Ini mempengaruhi untuk stamina tentunya ya. Kemudian, kalau sudah itu persiapan dari segi olahraga maupun diet, yang perlu diketahui adalah penampilan. Persiapan fisik dalam arti kebersihan dan penampilan, baik bagi pria maupun wanita. Mandi, jadi tidak hanya yang dibersihkan di area organ genitalia atau organ reproduksi saja, tapi seluruh tubuh ya, namanya mandi, itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu perlu. Tentunya akan menimbulkan bau yang harum, wangi. Itu pun akan meningkatkan gairah seksual. Kalau misalkan baunya tidak sedap kan tentunya akan membuat minder dan tidak nyaman ya. Setelah itu ya, jadi sekali lagi persiapannya bagi katakanlah calon pengantin wanita bisa melakukan mungkin luluran ya toh, seperti body spa seperti itu. Jadi mohon maaf, tidak hanya yang sekarang lagi marak spa di area misfi saja, tapi tentunya seluruh tubuh ya. Spa, kemudian mau dilakukan mungkin waxing begitu, silahkan saja. Tapi yang jelas itu semua untuk mendukung penampilan yang bagus ya. Bagi pria juga sama ya, penampilan yang bersih, yang wangi, itu pun akan membuat rasa percaya diri. Kemudian karena ini dua pribadi yang walaupun sudah mengenal, sudah cukup intim dan sekarang sudah menikah secara sah, itu mungkin masih ada rasa canggung atau malu atau ya namanya juga pengalaman pertama ya. Jadi itu perlu didahului dengan apa yang disebut foreplay ya. Foreplay itu bukan berarti kalau namanya malam pertama langsung penetrasi antara alat kelamin pria ke alat kelamin wanita, bukan hanya itu. Namanya foreplay, intimasi itu bisa didahului dengan obrolan ya, obrolan santai, mungkin ungkapan kata-kata mesra, bukan rayuan gombal, bukan ya, tapi betul-betul ngobrol dari hati ke hati, intimasi dengan sentuhan-sentuhan, dengan ciuman, itu pun merupakan rangkaian dari foreplay. Dengan begitu, kalau kedua belah pihak sudah siap, itu nanti akan masuk ke fase lebih lanjut sehingga bisa sukses. Jadi mohon maaf ya para sahabat sehat, jangan berarti merasa gagal kalau malam pertama belum bisa melakukan penetrasi. Itu tidak masalah, karena sekali lagi perlu foreplay. Foreplay bisa terjadi beberapa menit, beberapa jam, atau mungkin perlu beberapa hari. Jadi tidak harus bahwa hari itu juga berhasil ya. Jadi sekali lagi persiapan fisik itu tadi sudah saya katakan. Kemudian situasi kamar, lampu, mungkin senang yang temaram, alunan musik klasik atau musik-musik romantis itu pun bisa mendukung suasana ya. Jadi sekali lagi sampai pria maupun wanita ini siap untuk melakukan intimasi itu harus fokus bersama dan tentunya komunikasi. Ya ini sudah masuk di dalam persiapan mental. Komunikasi yang baik antara pengantin pria maupun pengantin wanita. Bisa dengan cara
berdoa bersama. Mungkin, waduh dokter ini kok terlalu agamis gitu. Bukan, ya benar itu. Karena kita yang sudah dipersatukan oleh Tuhan dalam ikatan suami istri yang sah, itu hubungan suami istri, hubungan intim suami istri, hubungan seks suami istri itu sesuatu yang kudus dan mulia. Tidak tabu, tidak merupakan sesuatu yang aneh untuk dibahas ya. Bisa dimulai dengan doa, sesuai dengan agama dan kepercayaan Anda masing-masing. Kemudian kalau suasananya udah tenang, komunikasi itu bisa sekali lagi merasa klik ya. Privacy penting ya. Jadi kalau suasana kamarnya, waduh kita rasanya kok nggak nyaman ya, ini jangan-jangan bisa diintip atau hordennya kok transparan begitu. Jangan ya. Jadi sekali lagi privacy itu penting. Terutama bagi wanita, tentu dia akan tidak nyaman kalau merasa bahwa malam pertamanya akan diketahui atau diintip oleh orang luar begitu ya. Jadi sekali lagi komunikasi, suasana, privacy. Dan itu tadi sudah didukung dengan mungkin lampu, dengan musik dan sebagainya. Dan tadi sudah saya katakan, yang dimaksud dengan foreplay bukan berarti harus bersentuhan secara fisik. Kita ngobrol, itu pun juga merupakan foreplay yang baik ya. Kemudian kalau sudah sudah masuk dalam tahap foreplay dan memang sudah siap, nah itu silahkan. Kalau misalkan sudah dicoba tapi ternyata kesakitan, katakanlah bagi si wanita belum siap untuk dilakukan penetrasi, itu pun tidak boleh dipaksa ya para sahabat sehat, bisa menggunakan pelumas. Tapi biasanya kalau sudah ada rangsangan, itu akan keluar lendir di vagina itu secara banyak. Jadi nggak perlu pelumas, itu akan bisa ya. Kalau ada rasa sakit pasti. Dan yang penting, baik suami maupun istri kalau sudah siap, tentunya tidak ada unsur paksaan ya. Mau sama mau, itu tentunya akan berhasil dengan baik ya. Jadi sekali lagi, foreplay tidak boleh langsung penetrasi, itu harus penting. Komunikasi ini penting, menyangkut juga untuk menentukan posisi. Kalau memang kesakitan dengan posisi misionaris berhadapan, mungkin bisa dibuat variasi posisi yang lain. Karena ini menentukan, oh ternyata lebih mudah kalau posisinya misalkan dari samping atau dari belakang. Silakan, harus ada komunikasi yang baik. Tidak ada kata tabu ataupun malu, karena sekali lagi ini dalam ikatan suami istri yang sah, yang halal. Saya tidak membahas di luar ikatan pernikahan loh ya. Oke, para sahabat sehat, sekarang saya mau memberi sedikit supaya kita paham, ada mitos-mitos yang tidak benar. Ini harus kita luruskan ya. Mitos mengenai malam pertama yang tidak benar. Yang pertama, bahwa malam pertama itu pasti mengeluarkan darah bagi pengantin wanita. Itu tidak mesti, tergantung tipe selaput darahnya. Kalau tipenya tipe elastis, tidak akan mengeluarkan darah. Atau mungkin dia seorang pemain balet, ya, senam begitu, di mana dia memang posisinya sudah menyebabkan mungkin selaput darah itu tidak utuh, tapi bukan karena masalah berhubungan seks, itu tetap namanya perawan. Jadi tolong, mitos yang mengatakan bahwa malam pertama pasti berdarah tidak mesti ya. Kemudian yang kedua, sakit yang luar biasa sehingga ketakutan, sehingga si wanita mengalami vaginismus, itu pun tidak benar. Sakit mungkin iya, tapi sekali lagi tidak bisa langsung membuat kita trauma. Sekali lagi, sakit wajar ya, tapi didahului dengan foreplay yang baik, pelumas yang cukup, itu akan bisa akan bisa berjalan dengan mulus ya, dengan baik. Kemudian ada lagi mitos nih, ukuran Mr. P punya laki-laki itu menentukan kepuasan. Itu nggak benar. Tuhan menciptakan itu ukurannya pas saja, maupun berapa diameternya, berapa panjangnya, itu akan sesuai dengan mesvinya si istri. Jadi itu tidak benar mitos-mitos itu, sehingga bagi para pengantin pria nggak perlu merasa minder kalau ukuran saya kok kecil, kok seperti ini, tidak ya. Jadi sekali lagi itu mitos ya. Kemudian malam pertama harus berhasil berhubungan sempurna, penetrasi dan sebagainya. Tidak sesuai dengan fantasi ya. Jadi sekali lagi, jangan percaya film-film ya. Jadi sekali lagi, itu yang penting adalah intimasi, kedekatan, hubungan batin kita. Sekali lagi, tidak harus berhasil sempurna di malam pertama. Kemudian ada lagi nih mitos,
makan daging kambing yang banyak karena itu bisa meningkatkan gairah seksual. Tidak benar ya. Jadi sekali lagi, gizi seimbang itu yang betul. Sekali lagi, saya ulangi, mitos-mitos itu yang harus kita anulir sehingga kita punya mindset yang betul. Sekali lagi, malam pertama adalah memang sesuatu yang pasti akan dijalani oleh setiap pasangan dan tidak perlu takut, tidak perlu canggung. Kita harus saling terbuka untuk saling berkomunikasi sehingga kalau sudah terjadi intimasi, foreplay yang baik akan berhasil dengan baik dan menjadi momen yang indah, momen yang sakral yang tidak akan terlupakan seumur hidup. Oke, saya rasa itu saja. Kalau ada dirasa kurang jelas, silakan Anda tulis di kolom komentar. Kemudian Anda boleh share konten ini kepada siapapun yang memerlukan edukasi ini. Oke, salam sehat. Silakan selalu tetap S3, tetap sehat, semangat, dan sukacita. Bye-bye.